Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tusarru al-ibla wal ghanam faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairi an-nadhrayn ba'da an yahlubaha إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusarrul ibila wal ghanam. Janganlah kalian, apa bahasa ini sini, enggak tahu sini. Unta yang sedang menyusu atau kambing sedang menyusu, dia enggak diperas, akhirnya membengkak ketika itu susunya. Yang membengkak akhirnya nampaklah dia seolah-olah besar, berat timbangannya. Ketika ditimbang menjadi berat. Apa namanya bahasa Indonesia ini? Bukan menggebiri. Kalau menggebiri itu berkaitan dengan yakni kelamin. Ini enggak. Apa bahasa Indonesianya? Ini mana sini para peternak ini? La tusarrul ibila wal ghanam. Jangan biarkan untuk tidak memeras susu unta ataupun kambing. Dengan tujuan untuk membuat dia besar. Ya, bagaimana kebiasaannya, kalau enggak diperas dia akan membesar, berpengaruh kepada badannya menjadi besar, menjadi berat. Ketika dijual tentu timbangannya lebih besar, nampaknya lebih besar. Padahal dalamnya bukan daging, tapi hanyalah susu saja yang ditahan. Maka kata Rasulullah, la tusarul ibil wal ghanam. Jangan kalian biarkan tidak memeras susu unta maupun kambing dengan tujuan untuk mengelabui orang agar terlihat seolah-olah dia besar dan berat. Faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha. In syaa'a amsakaha wa in syaa'a raddaha wa sa'an min tamrin. Barang siapa membeli kambing seperti ini atau sapi ataupun unta seperti ini, yang dia itu tertipu, terkecoh, fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha. Ternyata ketika dia peras, kurus itu sapi, kurus itu unta, kambing itu kurus. Maka dalam kondisi dia tahu ternyata apa yang dia beli itu ternyata dikelabui, fahuwa bi khairin nadharain. Dia boleh memilih 2 perkara, satu daripada 2 perkara. Insya'a amsakaha, jika dia mau dia tetap padanya sapi ini atau kambing ini atau unta ini, enggak dikembalikan, jual belinya terus. Wa insya'a raddaha, andai kata dia mau boleh dia kembalikan. Wasa'an min tamrin, tapi hendaklah ketika dikembalikan dia bawa 1 sa' daripada kurma, muttafaqun alaih. Wali muslimin fahuwa bil khiyar 3 ayyam. Dalam riwayat Muslim, maka dia boleh memiliki hak untuk membatalkan jual beli atau melanjutkannya selama 3 hari. Wa fi riwayatin lahu 'allaqaha al-Bukhari. Dan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah yang disebutkan oleh Bukhari secara ta'liqan, tidak disempurnakan sanadnya oleh Bukhari, wa radda ma'aha sa'an min ta'am. Hendaklah dia kembalikan dengan mengembalikan 1 sa' daripada makanan, lebih umum daripada sekedar kurma. Berarti boleh 1 sa' beras, 1 sa' itu 4 mud, sekitar 2,5 kilogram, lebih kurang. Boleh dia kembalikan selain daripada kurma. La samra'a, walaupun tidak harus dikembalikan
gandum yang dari Syam yang mahal harganya, namanya tamra. Qala Al-Bukhari wa tamru akthar. Al-Bukhari berkata, dan tamar itu lebih banyak menjadi bahan makanan mereka, dan itu yang biasanya dikembalikan. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih dalam menjelaskan hadis ini, kita baca hadis yang kedua yang senada dengannya. Tafadhal. Silakan. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala samis manis tara syatan muhaffalatan faraddaha falyarudda ma'aha sa'an rawahul Bukhari wa zatal Ismailiyu min tamrin. Baik. Adapun yang kedua, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala man ishtara syatan muhaffalatan faraddaha falyarudda ma'aha sa'an rawahu Al-Bukhari wa zada al-Ismaili min tamrin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, man ishtara syatan muhaffalatan faraddaha, barang siapa yang membeli syatan muhaffalah, kambing yang dia itu susunya enggak diperas sehingga dia menjadi besar, membengkak, kemudian dia tahu faraddaha, maka dia tidak senang, dia kembalikan kambing tersebut, falyarudda ma'aha sa'an, hendaklah dia kembalikan dengan kambing tersebut sa'an, satu sa' daripada kurma, ditambahkan Ismaili min tamrin, satu sa' daripada kurma. Rawahu Al-Bukhari. Maka ikhwan rahimakumullah, dari kedua hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam membangun dasar muamalat di atas kejujuran, amanah, fair. Dan Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya tindakan-tindakan yang sifatnya adalah tipu daya, tipu muslihat, mengecoh dalam muamalat akan menimbulkan permusuhan, pertentangan, perkelahian, dan ini diharamkan. Dan ini adalah merupakan bagian daripada memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Alangkah banyaknya pedagang-pedagang yang mereka berdagang dengan jalan-jalan tipu menipu, tipu muslihat, nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis berikutnya. Yang mana mereka menganggap dengan tipu-tipu ini mereka akan beruntung. Padahal sesungguhnya segala macam bentuk tipu muslihat itu akan membuat orang tersebut merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Dengannya enggak diberkahi Allah Tabaraka Ta'ala hartanya. Dengannya Allah akan timpakan berbagai macam bala bencana. Yang paling minim adalah kegundahan hati, kegersangan jiwa, enggak khusyuk dalam beribadah, bahkan mungkin enggak tersempat untuk memikirkan tentang ibadah, berzikir kepada Allah, sibuk dengan dunianya, semakin kikir dengan dunianya, bekerja tak pernah merasa ridha dengan apa-apa yang didapatkan, banyak musibah. Dan hadis ini menunjukkan adanya sifat tadlis, yakni akal-akali dalam berjual beli yang dilarang, dengan membiarkan untuk tidak memeras susu sapi ataupun unta ataupun kambing, sehingga akhirnya dia berkumpul dan menjadi besar. Yang beli dan dia nggak paham menganggap memang itu hewannya adalah hewan yang gemuk. Akhirnya dia beli, ternyata ketipu. Ini menunjukkan penjual itu tidak jujur. Banyak sekali jual beli mobil, motor, banyak. Jual beli buah-buahan, sayur mayur, timbangannya dikurangi. Jual beli bahan makan pokok, gula, dan seterusnya. Minyak dijual per kilo, padahal ketika ditimbang dengan jujur nggak sampai sekilo. Allahu musta'an. Ini semuanya membuat hilangnya berkah. Tidakkah kita melihat semakin hilang keberkahan dalam hidup kita ini, dalam usaha kita? Karenanya Allah buat kering kerontang, Allah buat banjir,
datangkan bala bencana, angin puting beliung, semuanya karena gara kezaliman seperti ini. Dan larangan Rasulullah melaksanakan perbuatan ini adalah merupakan larangan yang sifatnya haram, tidak boleh diperbuat. Tetapi jual belinya sah. Karena Rasulullah mengatakan in radiyaha amsaka. Kalau dia mau ya udah tetap. Berarti jual belinya sah karena ini tipu menipu di luar daripada yang perkara syarat jual beli. Tetapi diberikan keringanan dalam agama kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Ya, maka ini merupakan kaidah, barang apapun yang Anda beli jika dalamnya ada aib, terdapat aib yang tidak Anda ketahui atau tidak diberitahukan oleh pihak penjual, akhirnya ketahuan oleh Anda, itu wajib dikembalikan jika Anda ingin mengembalikannya, dan wajib diterima. Kalaupun Anda tetap mempertahankannya, itu semua terpulang kepada Anda. Tapi ketika dikembalikan kepada penjual, wajib penjual untuk menerimanya. Ya, nggak ada istilah barang yang telah keluar nggak boleh masuk kembali, nggak ada itu. Barang yang telah dibeli nggak boleh dikembalikan kembali, nggak. Kalau ada kata ada aibnya boleh dikembalikan. Sebagaimana di faktur itu di bawahnya ada bacaan. Apa bacaannya? Barang yang telah dibeli nggak boleh dikembalikan. Kalau ada aibnya kembalikan. Ya, zalim itu. Kadang-kadang orang mau cepat, dia nggak periksa, diambil dalam bungkusan tersebut. Ternyata ketika dibuka, dalamnya ada cacat. Ya, ini semuanya adalah perkara-perkara yang bertentangan dalam agama. Maka andai kata dia mau bertahan dengan barang tersebut, dengan kambing ataupun sapi ataupun unta tersebut, ya itu terserah kepadanya. Tapi andai kata dia mau kembalikan, maka tidak ada kembalikan dengan 1 sa' daripada kurma. Itu merupakan pengganti daripada daripada susu yang dia peras. Yang bengkak itu kan susu. Itu kan miliknya penjual. Sebelum dijual, ya itu masih dalam badan sapi atau kambing tersebut, itu masih milik penjual. Maka ketika diperas dan itu diminum oleh pembeli, ya, maka yang itulah sebagai konsekuensi gantinya diberikan 1 sa' daripada kurma. Adapun setelah habis ini semua diperas, setelah habis diperas yang bengkak tadi, jadi normal dia, susu yang keluar setelah itu miliknya pembeli. Kenapa demikian? Karena itu dia nikmati setelah dia beli. Berarti itu bagian daripada keuntungan untuk dia, karena telah dia beli. Tetapi susu yang membengkak sebelumnya itu masih milik penjual. Maka ketika dikembalikan, Rasulullah perintahkan untuk mengembalikannya dengan 1 sa' daripada kurma. Dan di sini disebutkan waktunya boleh dia mengembalikan selama 3 hari. Ya. Semenjak dia tahu, boleh dia tunda sampai 3 hari baru kembalikan dengan 1 sa' daripada kurma. Dan terdapat perselisihan di antara ulama, ya, tentang mengembalikan, kewajiban bagi pembeli untuk mengembalikan binatang tersebut dengan 1 sa' daripada kurma. Mazhab jumhur mengatakan dikembalikan dengan 1 sa' daripada kurma atau bahan makanan pokok yang lainnya. Adapun mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak dikembalikan. Mereka mengatakan tidak dikembalikan. Kata mereka, ini susu yang diperas, ketika dia membengkak kemudian diperas, dinikmati oleh pembeli, kata dia, itu adalah merupakan pengganti daripada makanan yang diberikan. Karena ketika unta dibawa ke tempat dia wajib memberikan makan untanya. Ketika kambing dibawa ke rumahnya, dia wajib memberikan makanan kepada kambingnya. Maka nggak layak bagi dia mengembalikan unta tersebut dengan 1 sa', karena unta tersebut juga makan dan makannya diberikan oleh pembeli. Ya, mereka mengatakan hadis ini menyelisih qiyas. Tetapi yang jelas tentunya hadis sangat zahir sekali, itu yang wajib diikuti. Dan tidak boleh dikatakan hadis ini menyelisih qiyas, enggak. Qiyas itu ciptaan manusia. Hadis itu adalah merupakan wahyu. Maka
yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, dikembalikan dengan satu sa' daripada kurma. Allahu taala alam. Baik. Baca hadis berikutnya. Fadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'am fadakhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala asabathu sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahun nas man ghasha falaysa minni rawahu muslim. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'am فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati tumpukan daripada makanan. Allah Ta'ala alam, apa maksud makan di sini? Boleh jadi makanan pokok mereka, kurma atau gandum. Yang jelas Rasulullah masuk di pasar, dia melewati tumpukan dari makanan dibuat seperti gunung gitu bertumpuk. Fa'adkhala yadahu fiha, maka Rasulullah masukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut. Fanalat asabi'uhu balala, ketika dimasukkan ke dalam, maka ujung-ujung jari Rasulullah mendapati bahwasanya makanan di bawah itu basah yang di bawah. Faqala, maka Rasulullah bertanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa yang kau buat ini wahai pemilik barang dagangan ini? Apa yang kau perbuat ini? Apa ini? Air apa ini? Qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini yang terkena hujan. Yang basah itu adalah makanan yang telah terkena hujan. Qal, maka Rasulullah berkata, afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas? Kenapa tidak kau jadikan dia di atas supaya orang tahu, supaya orang melihat bahwasanya dia telah terkena air. Kalau mereka mau beli silakan beli, kalau enggak silakan. Kenapa kau harus simpan di bawah? Kenapa kau harus sembunyikan? Man ghasya falaysa minni, rawahu Muslim. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Rawahu Muslim. Ini yang Rasulullah praktekkan, menunjukkan Rasulullah peka terhadap sosial, menunjukkan agama ini bukan hanya mengatur tentang masalah ibadat saja, masjid, zikir, sholat, enggak. Dia juga mengatur tentang muamalat, hubungan manusia. Transaksi bisnis itu dipantau oleh Rasulullah SAW. Dia masuk ke pasar. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, jangan pernah di benak antum Islam ini hanya sekedar ngaji selesai. Enggak, dia praktek. Dalam berjualan, bermuamalat, semua transaksi itu dalam Islam diatur dengan cara yang terbaik, dengan konsep tidak menzalimi. Umar kalau masuk pasar dia bilang, barang siapa yang nggak paham tentang jual beli, minggir dari sini, jangan berjualan di sini, kecuali pasti dia akan terjebak dalam riba, kata Umar radhiyallahu ta'ala. Sekarang subhanallah, orang berjualan susah hatinya, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tipu menipu, ya banyak sekali. Makanya pasar itu menjadi tempat yang paling dibenci Allah. Kenapa? Paling banyak dalamnya kecurangan. Dan tempat yang paling dicintai Allah apa? Masjid, rumah-rumah Allah. Karena dalamnya Allah Tabaraka Ta'ala disembah, dipuja dan dipuji. Dalamnya ada zikir, dalamnya ada kajian. Ini sebaik-baik tempat rumah Allah, masjid ini. Seburuk-buruk tempat apa? Pasar.
Makanya ketika orang masuk pasar itu diajarkan untuk berdoa daripada kejelekan pasar. Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Paling banyak syaitan di pasar-pasar itu. Tempat syaitan bersebaran di sana. Mulai daripada kecurangan, mulai daripada subhanallah, ya. Macam-macam lah. Apalagi pasar-pasar kita ini. Ya, campur baurnya perempuan-perempuan laki-laki, pakaian perempuan-perempuannya, pergaulan bebas, colak-colek itu hal yang lumrah itu para pedagang perempuan laki-laki biasa itu. Ya, colak sini, colek sana, biasa aja. Ya, belum lagi nanti namanya sumpah-sumpah palsu, sumpah sekian harga, sumpah aku jual rugi, kena sumpah terus mereka. Banyak sekali kecurangan-kecurangan dalam pasar. Makanya setiap orang yang mau berdagang, perhatikan kaidah-kaidah dalam agama kita ini supaya berkah hasil yang dapatkan. Ya, jangan sampai tergadai agama kita demi dunia, tergadai agama. Kalau udah hartanya nggak halal, nggak berkah, akan berdampak kepada sisi kehidupan lainnya. Mungkin dia akan membuat dia jadi malas ngaji. Kalau udah nggak halal hartanya, ya dulu mungkin dia udah paham, udah mulai dengar mau datang, tapi udah hartanya haram, nggak jelas, nggak halal, semua diperbuat, pinjam bank sana, pinjam bank sini, kartu kreditnya mungkin bertimbun banyaknya. Udahlah mulai deh, lama-lama nggak terpikir lagi untuk sholat. Pertama sedikit-sedikit ya, tinggal jamaah, lambat laun tinggal sholat satu-satu, lambat laun nggak sholat lagi, lambat laun begitulah setan menjerumuskan orang sampai ke neraka, wa'iyadzan billah. Makanya besar pengaruh ketaatan seorang dengan perbuatan-perbuatan amal ibadahnya. Semakin banyak maksiat, semakin payah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia itu orang yang hina, enggak layak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan dia. Maka di sini Rasulullah melihat ada tumpukan makanan, dia raba tangannya, dimasukkan, ternyata di bawahnya itu basah. Banyak sekali kita lihat praktik-praktik seperti ini. Antum beli jeruk, atasnya semuanya bagus, masuk ke bawah busuk-busuk, bonyok-bonyok. Banyak orang beli kelengkeng, macam-macam. Itu luarnya bagus-bagus, sampai di rumah tengah-tengahnya busuk-busuk semua. Wa'iyadzan billah. Ini semua tipu daya dalam berjual beli, menghilangkan keberkahan. Bahkan keberkahan itu hilang bukan untuk dirinya saja, secara umum. Antum nggak lihat kurangnya keberkahan hidup sekarang. Kurangnya keberkahan waktu, keberkahan subhanallah. Cari rezeki susah, semakin sulit. Ya, cari ikan semakin payah. Dulu kala yang namanya rezeki itu murah dapatnya di mana-mana. Ikan-ikan itu kata nelayan di bawah-bawah rumah mereka itu ikan-ikan merah itu. Sekarang ke tengah-tengah lautan payah nyari ikan. Hilang keberkahan. Ya, baik dari tangan-tangan manusia, hutan-hutan dirambat. Ya, akhirnya ekosistem pun nggak bagus. Dengan kezaliman manusia, kezaliman penguasa. Masya Allah, hancur semuanya. Semuanya kita dampaknya kena hilangnya keberkahan hidup di negeri kita ini. Negeri yang kaya raya, banyak sumber dayanya, sumber alamnya banyak, tapi semua tipu. Setiap ini itu adalah, yakni kalau dapat nipu dia nipu, kalau dapat mempersulit orang dia bersulit. Dampaknya semuanya terkena, wa'iyadzan billah, Allah musta'an. Doa-doa pun enggak lagi dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan kaidah yang menunjukkan haramnya semua transaksi yang dalamnya ada unsur tipu menipu. Man ghasya falaysa minni. Yang menipu bukan dari golonganku. Ini bukan hanya terkait dengan jual beli saja ikhwan. Dengan amanah pun sama. Diberi amanah dia khianat, korupsi dia. Man ghasya falaysa minni. Yang menipu bukan dari golonganku. Ya. Banyak sekali trik-trik orang buat kalau mau nipu dia bukan semuanya. Semua lini bisa dia tipu. Beli komputer, sebagaimana laporan ikhwan kita, dia jual komputer. Datang orang-orang, orderan dari rumah sekolah, ini sekolah itu, Pak, tolong buat fakturnya 2. Harganya buat 2. Allah sama-sama tahunya kita itu. Subhanallah. Kalau bisa dia makan. Ya. Dari pemerintah saya turun dan rezekian untuk beli komputer untuk sekolah ini. Ya, dia bengkakkan. Enggak seperti itu jadinya.
Ya, seharusnya 10 juta, nanti dia beli yang 2 juta, 3 juta, 7 juta masuk kantong. Kezaliman di mana-mana. Semua kezaliman. Allah musta'an. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab semua nyari kesempatan di mana-mana, semua tempat. Di mana-mana akhirnya kita pening oleh dunia ini. Lebih baik kita minggir aja lah bersawah-sawah di kampung-kampung itu menyembah Allah SWT. Ya, buka kolam. Akhirnya sekarang terpikir seperti itu, kan. Ya, disemai ikan, ya, makan dengan dari hasil kolam sendiri, sawah sendiri. Biarkan manusia ini gila dengan dunia ini semua. Biarlah mereka nimbun bertriliun-triliun rupiah, nggak halal untuk mereka, itu pening semua. Ya, kadang terpikir seperti itu. Pulang kampung aja buatlah kolam itu dah. Beli sedikit tanah, tanam itu sayur mayur, padi, udah. Sembah Allah SWT. Nggak pening dengan urusan dunia ini semua. Semuanya nipu, kecuali Allah dirahmati Allah SWT. Ya, di mana-mana itu, ikhwan. Di mana-mana ada oknum-oknum yang jahat yang tidak memikirkan hal haram. Mereka masuk ke dalam kata Nabi, man ghasya falaysa minni. Yang berbuat tipu, menipu bukan dari golongan. Semua ditipu. Bahkan antum nggak perlu sekolah, beli aja jajah itu banyak yang jual ijazah. Antum mau S1, S2, S3 ada aja itu. Subhanallah. Mau S4 pun kalau antum mau ada, dikeluarkan mereka itu. Yang penting ada aja permintaan. Allah musta'an. Hilang keberkahan hidup. Ya, kalau anda yang kata jahilnya dia ditempatkan karena melihat nilainya tinggi, ijazahnya bagus, ternyata semuanya tipu menipu, apa nggak hancur dunia ini semua? Dia nggak qualified untuk itu, tapi naik gara-gara nyogok dan seterusnya. Hancur dunia. Kata Rasulullah, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Sesuatu perkara jika diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah datangnya kiamat, kebinasaan, kehancuran. Inilah sekarang masanya. Ya. Enggak ahli diberikan aja. Yang penting ada uang masuk. Penting ada uang pelicin, uang Allah musta'an. Maka hilanglah keberkahan. Banyak orang melapor enggak tentram jiwanya, enggak tenang, harta melimpah, rumah tangganya kacau balau, anaknya degil-degil, istrinya selingkuh, nanti komplikasi. Aduh, macam-macam penyakit mereka. Allah musta'an. Maka yang tertipu seperti ini, dia boleh kembalikan. Ya. Antum beli jeruk, dalamnya rupanya busuk-busuk, bonyok-bonyok. Antum boleh kembalikan. Dalam Islam, dalam agama Islam, ketika tegak syariat yang mulia ini, boleh dikembalikan. Itu hak antum untuk mengembalikan. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, "Wa mimma yu'sifu lahu anna aktsara muamalatin nas al-an jariyatun ala hadza." Yang paling diprihatinkan, kebanyakan transaksi muamalah manusia sekarang ini dibangun di atas tipu menipu seperti inilah dia. La yarawna fihi ba'san. Mereka anggap seolah-olah enggak ada dosa di sana, enggak ada masalah. Biasanya itu. Wala yakhshawna min 'amalihi iqaba. Enggak pernah takut dia hukum Allah yang akan datang kepadanya, enggak takut. Mimma sabbaba man al-khatar wal qahat wa naz' al-barakah, yang membuat akhirnya kekeringan, banjir bandang, angin, macam-macam. Hilang berkah, inilah semua. Kalau antum mengadukan kenapa hilang keberkahan, ini semua sebabnya. Di mana-mana penipuan, di mana-mana kezaliman. La haula wala quwata illa billah. Maka yang namanya tipu menipu haram dalam semua sisi kehidupan. Ya. Dalam segala macam bentuk, jual beli, ya, produksi, semuanya haram. Akad, semuanya tipu menipu diharamkan dalam agama ini. Satu umat Allah binasakan kata mereka tipu menipu dalam masalah mengurangi sukatan. Allah binasakan, Allah hancurkan mereka. Kaum Samud, Allah hancurkan karena mereka curang dalam sukatan. Hancur binasa mereka. Karena Nabi kita Nabi Rahmat, Allah beri tangguh. Sebelumnya, umat sebelumnya enggak patuh, habis binasa, hancur.
Nabi ini Allah berikan kepada dia yakni rahmat, Nabiur Rahmah. Enggak Allah hancurkan, enggak Allah binasakan umat ini. Selama masih ada orang-orang yang mengamalkan sunnah beliau, menjaga agama beliau enggak hancur binasa. Tapi kalau enggak ada lagi orang yang menyembah Allah, menjalankan sunnah, menghidupkan sunnah, pasti akan hancur binasa semua. Subhanallah. Semakin banyak bid'ah, semakin hancur berantakan. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan hancur negeri kaum muslimin, hilangnya khilafah Islamiyah karena banyaknya bid'ah. Ya. Pada masa Harun diterjemahkan buku-buku filsafat, muncul bid'ah, yakni Jahmiyah, muncul bid'ah Mu'tazilah, sampai pada generasi berikutnya. Ini yang membuat hancur negeri kaum muslimin porak-poranda. Karena apa? Karena maksiat atau karena syubhat? Ya, karena bid'ah banyak dibuat. Sekarang apa lagi yang terbicarakan? Hancur kita sehancur-hancurnya. Dari semua sisi. Syahwat udah nggak tahu lagi kita menyebutkan bagaimana parahnya. Syubhat pun demikian. Di mana-mana bid'ah merajalela, amal yang nggak mengajarkan Rasulullah itu diamalkan manusia. Dari sisi agama, dari sisi muamalah dunia, hancur semua. Tipu raya, tipu muslihat, zalim menzalimi. Maka wajar dia kehilang keberkahan. Allahumma musta'an. Baik. Silakan lanjutkan. Fadhal. An Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasal inaba ayyamal kitorfi hatta yabi'ahu mimman yattakhidhuhu khamsaran faqad taqahhamal nar faqad taqahhaman nar ala basiratin rawahu Tabaraniyu fil awsati bi isnadin hasan. Baik. Wa an Abdullah bin Buraidah an Abi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasa al-'inaba ayyam al-qitafi hatta yabi'ahu mimman yattakhidhuhu khamran faqad taqahhama an-nar 'ala basiratin rawahu at-Tabrani fil awsati bi isnadin hasan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya yakni Buraidah, semoga Allah meridai kedua-duanya sahabat. Berkata bapaknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habasa al-'inaba, barang siapa yang menahan untuk tidak memetik al-'inab, anggur, ayyamul qitaf, pada masa panen, hatta yabi'ahu mimman yattakhidhu khamra, dia tunggu sampai nanti ada orang yang membeli kepadanya untuk dijadikan sebagai minuman keras, faqad taqahhama an-nar 'ala basirah, maka dia telah mencampakkan dirinya ke dalam neraka dengan sebab yang dia telah ketahui, jangan sebab dirinya sendiri, jangan sebab yang dia telah ketahui. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad yang hasan, dan hadis ini adalah hasan. Dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasul bersabda, barang siapa yang sengaja dia menunda-nunda untuk memetik panen daripada anggur, sengaja dia tunda-tunda sampai datang nanti kelak pembeli yang membeli anggurnya yang digunakan untuk menjadi khamar, minuman keras, berarti dia dengan sengaja telah mencampakkan dirinya ke dalam neraka dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya dengan ilmu, dengan pengetahuan yang dia ketahui kenapa dia harus masuk neraka, karena perbuatan yang tahu dia. Ya, Allah musta'an. Dia tahu apa yang membuat dia masuk neraka. Maka dari hadis yang mulia ini, ikhwan rahimakumullah, jelas sekali bahwasanya menjual segala macam bentuk perkara yang akan berdampak daripada penjualan tersebut berwujud kemaksiatan apapun namanya, maka hukumnya adalah haram.
Ya, anggur. Apa hukum jual anggur? Asalnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi ketika anggur ini dijual dan dia tahu digunakan untuk sesuatu yang haram, dijual untuk diubah menjadi khamar, minuman keras, maka dia telah melaksanakan suatu perbuatan yang haram. Berarti dia telah menjual yang haram. Walaupun asal muasalnya anggur itu adalah halal, tapi karena yakni dia sebagai sarana terwujudnya kemaksiatan khamar, maka dia telah melaksanakan perbuatan yang haram. Wa'iyadhan billah. Jadi ini adalah merupakan dalil dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-wasailu ta'khudhu hukmal maqasid. Semua sarana itu hukumnya adalah hukum tujuan. Semua sarana itu hukumnya adalah hukum tujuan. Jika tujuannya haram, maka sarananya haram ke sana. Jika tujuannya halal, maka sarana ke sana menjadi halal. Jika tujuannya mustahab, maka sarana ke sana menjadi mustahab. Ini kaidah. Ya. Apapun sarana yang mengantarkan kepada kemaksiatan, maka sarana tersebut menjadi haram. Contohnya, ikhwan rahimakumullah. Apa hukum tentang perdukunan, dunia klinik, paranormal? Apa hukumnya? Haram besar, bahkan syirik, bahkan kufur. Maka semua yang mendukung terwujudnya ini diiklankan, diterima iklan mereka, masuk ke majalah, masuk ke radio-radio, masuk ke televisi. Semua mereka mendapat dosa wa'iyadhan billah. Besar dosanya. Kalau mereka ridha bahkan kufur wa'iyadhan billah. Ya, majalah-majalah itu apa namanya, enggak tahu kita entah apa namanya. Dalamnya menjajakan kesyirikan. Ya. Maka mereka semua memakan harta yang haram, hasilnya haram. Enggak boleh. Maka suatu perkara yang asal muasalnya itu mubah bisa berubah menjadi haram disebabkan karena dampaknya dari sisi lainnya. Apa hukum asal menjual pisau? Boleh. Tapi ketika memang pisau ini digunakan untuk membunuh orang, antum jual kepada seorang yang antum tahu dia akan ambil pisau ini untuk membunuh orang, merampok, maka hukumnya adalah haram. Apa hukum zina? Haram. Maka semua sarana kepada perzinahan haram. Semua sarana dari pacaran, berdua-duaan, berkhulwat, bicara-bicara, pandang-memandang, pegang-memegang, bepergian, semuanya menjadi apa? Haram. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Kenapa enggak dikatakan jangan kamu berzina, tapi jangan mendekati? Karena ini semua muqaddimah ke sana akan menghalangi terwujudnya zina. Kalau Anda dikatakan jangan berzina, yang jarang berzina, dua-duaan enggak apa-apa. Tapi ketika dikatakan jangan mendekati zina, semua sarana ke sana diharamkan. Majalah-majalah porno, situs-situs porno, semuanya, ya, semuanya dilarang dalam agama ini. Berarti yang menjual majalah-majalah seperti ini, majalah-majalah yang membangkitkan birahi, menjualnya mereka enggak dapat rahmat Allah, yang ada dapat laknat, enggak ada keberkahannya. Yang lebih ajabnya lagi, azab, bahasa Arabnya azab. Yang lebih azab lagi, majalah ini jual di samping kadang-kadang Quran, kadang-kadang ada buku agama, di sampingnya pakaian perempuan setengah telanjang. Di mana akal lagi diletakkan? Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kadang-kadang enggak malu-malu ditempel di tengah-tengah jalan, pinggir-pinggir jalan, kaki lima. Subhanallah. Parah negeri kita ini. Betul-betul dibutuhkan islah, pembenahan. Dibina dengan ilmu. Sementara sedikit sekali yang peduli dengan ilmu. Orang sibuk dengan politik, dengan kursi, jabatan. Itu semua yang pagi sore siang malam mereka perbuat. Gimana menggiring orang supaya rame-rame, ya, buat macam-macam lah. Enggak ada terpikir bagaimana umatnya supaya sehat akidahnya, sehat muamalatnya. Enggak ada terpikir. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati mereka sedikit sekali jumlahnya. Enggak peduli dia. Yang penting untung. Yang penting dapat
kenikmatan saat. Itu yang jadi pikiran orang-orang yang jahil ini. Maka semuanya ikhwan, hukum sewa menyewa rumah tersebut digunakan untuk bermain judi, rumah tersebut digunakan untuk perkara-perkara dilarang oleh Allah SWT, untuk melaksanakan ibadah agama di luar Islam, hukumnya haram. Adapun perkara-perkara yang memang hukum asalnya mubah, ya, hukum asalnya boleh dijual, tapi jika diketahui dia akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, menjadi haram. Seperti televisi, radio. Ini semua perkara-perkara yang asal muasalnya mubah, enggak haram dia, tergantung apa jalannya. Tapi jika orang tahu ini akan digunakan untuk kemaksiatan, tahu, ya, digunakan untuk kemaksiatan, radio untuk dengarkan musik-musik, televisi digunakan untuk mutar channel-channel yang tidak baik, dan seterusnya, maka lebih baik ditinggalkan. Lebih baik antum usah jual TV aja lah, usah jual-jual seperti itu. Kalau anda kata antum tahu orang yang gunakannya untuk mutar CD-CD agama, kajian-kajian, alhamdulillah nggak apa-apa. Maka semua, yakni sarana-sarana yang mengambil hukum tujuan, jika tujuannya haram dia akan menjadi haram. Itu kaidah untuk semua urusan. Baik. Baca hadis itu lagi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bid-damani rawahul khamsatu wa dha'aful Bukhari wa Abu Dawud wa sahahu Tirmizi wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Jarrud wa Ibn Hibban wal Hakim wa Ibn Qattan. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, al-kharaj bid-dhaman, keuntungan itu diperoleh karena ad-dhaman, karena ada kewajiban untuk menjaga. Al-kharaju, keuntungan, bid-dhaman, dapat karena ada kewajiban untuk menjaga barang tersebut, tanggung jawab terhadap barang tersebut. Kalau andai kata anda mau untung, maka siap-siaplah untuk rugi. Jika anda berjual beli itu untung, dapat keuntungan, andai kata ternyata ada aibnya dikembalikan, harus anda terima. Kenapa? Kalau andai kata anda mau untung, anda harus siap untuk rugi. Dikembalikan, Pak, ini ada aibnya ternyata, Pak, harus terima. Jangan maunya untung saja. Makanya ikhwan rahimakumullah, kenapa diharamkan riba? Di antara sebabnya adalah riba nggak mau tahu dia harus untung, nggak boleh rugi. Kalau berjual beli antum harus siap untung, siap rugi. Ya, al-kharaj bid-dhaman, antum kirim barang, ternyata enggak sampai. Di tengah jalan ternyata qadarullah mungkin kapalnya tenggelam dan seterusnya, enggak sampai ke tujuan. Sementara pembeli itu dia udah mengirim transfer ke antum uang. Ternyata barang enggak sampai. Dikatakan, aduh ternyata bencana sih. Ya, kemudian dituntut, saya nggak dapat ini barangnya. Ini masih dalam tanggung jawabmu karena engkau dalam pengirimanmu itu nggak tanggung jawab saya. Kok ada tangan saya, tanggung jawab saya? Oh enggak, saya udah kirim. Ya, kita katakan al-kharaj bid-dhaman. Kaidahnya al-kharaj bid-dhaman. Keuntungan harus siap-siap, di belakang itu ada kerugian. Kalau kau untung ketika terjadi penjualan, ketika terjadi pembelian kau untung, maka siap-siap merugi ketika memang nggak sampai barang yang kau kirim. Ya, dalam kitab-kitab Sunan Arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ada seorang laki-laki dia membeli budak pada zaman Nabi SAW dan dipeliharalah budak ini beberapa lama dengannya. Kemudian suatu ketika dia dapat di dalam budaknya ada aib.
Kemudian dia kembalikan budak ini kepada tuan pertama, pemilik. Dan tuan yang pertama ini nggak mau, dia komplain. Akhirnya kedua-duanya melaporkan kejadian ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan Rasulullah udah dia beli. Ya udah dia beli, udah dia pakai lama, dia kembalikan. Ya, kata Nabi apa? Kau wajib menerima budak tersebut. Dia berkata, qad ista'malahu. Ya Rasulullah, dia udah mengambil keuntungan dengan budak aku, sudah dipakainya lama. Sekarang dikembalikannya. Kata Nabi apa? Al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu sesuai dengan kerugian akan didapatkannya. Kalau dia mau dapat untung, maka dia harus siap dapat rugi. Kalaulah budakmu itu mati di tangannya, tanggung jawab dia. Gak mungkin dia kembalikan kepadamu. Ya. Maka ketika dikembalikan kepadamu, maka wajib kau terima. Ya. Antum beli barang tersebut ada aibnya. Ya. Antum tahu setelah keluar dari masjid ternyata barang tersebut ada aibnya. Kalau andai kata antum mau balikan, barang itu hancur di jalan, jatuh, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab antum kan? Di tangan antum hancurnya. Ya. Maka andai kata dikembalikan kepada pihak penjual pertama, itu adalah merupakan hak antum untuk mengembalikan karena ada aibnya. Ketika dia mengatakan nggak bisa seperti ini, ya, ini barang udah mungkin kau pakai 2 hari, mungkin antum beli tip atau apa udah dipakai 2-3 hari, nggak bisa seperti ini. Kau harus ganti yang kau dengarkan. Katakan enggak. Al-kharaj bid-dhaman. Kalau anda kata kau siap dapat untung, kau harus siap juga menerima kerugian. Al-kharaj bid-dhaman. Harus fair dalam berjual beli ini. Maka enggak boleh orang yang enggak mau tahu pokoknya untung. Itulah dia riba. Harus siap-siap merugi. Ya. Dan biasa pedangnya itu untung, terkadang rugi. Biasa itu. Kalau dia mau untung aja enggak mau tahu rugi, ini yang bahaya. Dan ini dilarang. Dan hadis ini walaupun hadisnya lemah, ya, tapi dengan jalan-jalannya menjadi kuat, menjadi derajatnya hasan. Dalamnya ada terdapat seorang pria bernama Abu Muslim, namanya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Dan para ulama mengatakan dia adalah orang yang zahibul hadisnya enggak benar. Ya, banyak mencelanya. Ibnu Hazm mencelanya, mengatakan hadisnya enggak sah. Dan Ibnu Qattan dan lain-lainnya. Tetapi diikuti dengan jalan-jalan yang lain, akhirnya hadis ini menjadi hasan. Maka ini kaidah dalam segala macam bentuk transaksi, al-kharaj bid-dhaman. Kalau antum mau untung, maka siap-siaplah untuk rugi. Itu kaidah itu semua. Antum beli motor contohnya kan, baru dipakai sampai rumah, ternyata sampai rumah langsung turun mesin. Ternyata udah nggak benar itu semua. Itu hak antum. Ini baru kupakai ini. Itu hak antum untuk mengembalikan. Ya. Karena adanya aib, adanya celah di sana. Wallahu taala alam. Sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambah pemahaman kita dalam agama ini, mengajari kita kebenaran, memudahkan kita untuk mengikutinya, menjauhkan daripada kita segala macam bentuk syubhat maupun syahwat. Innahu Sami'un mujib. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang jual beli. Tak mau saya selain itu. 2 orang, fadhal. Antum dari sebelah kanan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mengkiaskan satu stok kurma yang tadi Ustaz dengan sekarang? Ulangi lagi. Mengkiaskan satu stok kurma yang tadi Ustaz. Ya, bagaimana dikiaskan dengan barang-barang lain? Satu sak itu 4 mud. 1 mud itu adalah satu bentangan tangan orang dewasa yang dia tidak terlampau besar tangannya, tidak terlampau kecil. Ketika antum buat seperti gini, antum angkat, ya, itu 1 mud, berarti 4 kali gini, 1 sak. Antum sukat kurma, tindakan 4 kali, itulah 1 sak. Ketika dihitung-hitung, dikilokan dalam bentuk kilogram ini, sekitar 2,5 atau kurang-kurang dikit. Itu dia timbangannya. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal, antum silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Ustaz
kalau misalnya kita beli barang yang misalnya kita ketahuin ke aibnya gitu atau rusaknya, apakah kita mengembalikan barang yang tadi ada cacatnya itu, apa hukumnya itu wajib kita kembalikan atau bolehkah kita ridho misalnya nggak kita kembalikan karena kita khawatir kalau kita kembalikan nanti terjadi ribut atau gimana gitu Ustaz. Jadi kita ridho aja biar barangnya itu rusak gitu. Dia kalau anda kata antum rela, nggak apa-apa. Tapi kalaupun antum kembalikan, antum punya hak untuk mengembalikannya. Masalahnya mungkin belum ada peraturan di negeri kita ini yang masih sedikit sekali mengatur hal seperti ini, ya kan? Kemana antum melapor? Payah. Akhirnya ribut-ribut. Daripada ribut-ribut dah nggak usah dikembalikan, terserah dia aja. Kalau dia sengaja dia berdosa, nggak berkah, aku sumpah sampai 7 keturunan katanya. Itu yang paling bisa antum berbuat. Tapi yakinlah kawan, orang yang nggak jujur dalam bermuamalat, nggak lama urusan muamalat itu nggak lama itu. Saya perhatikan orang-orang seperti gitu. Yang saya kenal orang-orangnya sekarang entah kemana nggak jelas lagi. Satu toko itu barang orang semua. Ya, barang orang habis minta uang sama dia sulit. Saya cicil, sulit keluar. Ya, kadang-kadang kita ngambil uang yang milik kita itu seolah-olah kita minta sedekah dengan dia. Saking parahnya itu, nggak pernah datang, ngilang-ngilang. Kalau datang kita ngilang. Itu banyak seperti ini, kawan. Apakah lama? Nggak lama bertahan, hancur. Ya, pokoknya antum kalau mau sukses, bangunlah usaha antum di atas kejujuran. Yang pertama kejujuran, yang kedua banyak-banyaklah antum bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga banyak-banyaklah berinfak. Infak itu ya boleh kepada keluarga-keluarga dekat antum, ya, orang-orang di kampung untuk dakwah Islam, semua itu kunci-kunci keberhasilan dalam dakwah itu. Kalau anda kata nggak jujur, walaupun antum punya 1 triliun, 2 triliun, apa guna kalau biasa masuk kerangkeng di penjara, koruptor, malu, dulu dimuliakan orang, sekarang dihina orang, apa guna? Ya kan? Stres lagi di penjara, stroke, mati, sedih gitu dengarnya. Maka antum jujur-jujurlah. Yang paling parah kalau anda kata ini terjadi di antara orang-orang yang mengaji, yang tersebar dengan nama-nama apa? Dengan moto afwan ya akhi. Mazhabnya afwan ya akhi. Ini merusak banyak ini. Ya, ambil barang nggak bayar. Kenapa nih? Afwan akhi, pakai ana. Seolah-olah kata afwan akhi ini menghapuskan semua utang-utangnya, menghalalkan semua perbuatannya. Ini kadang-kadang malas berbisnis sama antum ini semua. Karena manhaj afwan ya akhi itu, ya, padahal seharusnya yang ngaji itu lebih tahu, lebih amanah, lebih menjaga. Bukan malah, kan kawan kita juga nih, ikhwan kita itu. Akhirnya tunda-tunda dan seterusnya. Ini merusak semuanya ini. Allah musta'an. Banyak hancur. Ya. Kan kawan kita, kasih aja lah, kasih barang-barang itu semua. Barang habis, uang nggak balik. Ditagih, ngilang sana, ngilang sini. Kepepet, kejumpa juga. Afwan ya akhi. Selesai semua perkara. Bahaya ini. Arti bina ini. Ya. Kejujuran, amanah. Kalau orang udah nggak jujur lagi dalam urusan dunianya, jangan bicara agama. Tutup aja lah buku tentang agama, udah nggak usah bicara kau. Buka aja baju-baju jubahmu itu semua. Itu apa? Jadi kedok aja. Subhanallah. Maka ini yang akan membuat orang berhasil kejujuran. Wallahu ta'ala alam. Demikian kayaknya. Antum terakhir, silahkan. Ini yang terakhir. Jika seorang transaksi dengan cara kredit, terus di tengah jalan si pembeli itu dia dapat musibah, misalkan kena PHK sehingga dia tidak dapat melanjutkan transaksinya itu. Terus dia kembalikan barang itu. Nah, si penjualnya itu mau mengembalikan dengan syarat tidak dikembalikan uangnya sepenuhnya. Apakah ini diperbolehkan? Sebenarnya barakallahu fiik, ketika dia nggak sanggup bayar dan dia telah keluarkan uang, diperhitungkanlah uang yang dikeluarkan itu.
Maka kredit seperti itu yang istilahnya sita rumah, sita motor dan seterusnya. Mungkin tinggal 4 bulan lagi, semua uang itu hilang. Mungkin dia udah bayar sekitar 12 juta sekian, tinggal berapa lagi, 4 bulan lagi, enggak, 2 bulan enggak, akhirnya tarik sorum. Habis semua. Dan dia telah sepakati itu, dia tangani saya. Jadi dari sisi hukum dia kalah. Tapi dari segi agama itu adalah kezaliman. Dari segi agama. Makanya biasanya kezaliman itu akan berbalas dengan kezaliman serupa. Banyak kezaliman dibuat. Akhirnya semua orang terzalimi. Daripada tarik showroom, bagus semua spare part aslinya kejual aja lah. Luarannya tampak model-model terkenal, dalamnya mesin jahit. Allahumma musta'an. Jadi hancur semua, rusak semua. Akhirnya orang yang lain membeli, nampak luarnya mulus, dalamnya mesin jahit. Hancur semuanya, ketipu semuanya. Yang menang syaitanir rajim. Keberkahan pun hilang. Semua karena konsekuensi kezaliman. Allahumma musta'an. Seorang sering akal mengakali, semua sering akal mengakali. Zalim menjadi Allahumma musta'an. Demikianlah kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.